karena ini masuknya sebentar lagi ya, mungkin kalau tanggal hijriahnya udah masuk ya, karena yang namanya pergantian tanggal itu kalau di Islam di hijriah ba'dal maghrib, bukan jam 12 malam ya. Kita kalau buka puasa jam 12 malam apa jam 6 sore gitu. Jam 6 kalau jam 12 ya sakit juga ujung-ujungnya. Sahurnya jam berapa nanti nggak tahu gitu. Ala kulli hal, intinya ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini beberapa amalan yang insyaallah ya, mungkin kita minta kepada Allah agar diberi taufik hidayah ya, agar bisa istiqamah ya membaca amalan-amalan ini ya, sehingga kita bisa inti dan tujuan utamanya yaitu mendapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di samping itu, setiap seseorang itu dia pasti tahu kadar dirinya sendiri, kapan dan sampai mana batas maksimal dan di mana dia memulai. Maknanya apa? Maknanya setiap dari kita ini tahu kapan kita sudah capek dan kapan kita belum capek. Tahu. Contoh misalkan baru hadir pengajian, alhamdulillah ya, atau baru dapat ilmu dari gurunya, masya Allah, Allah kasih semangat misalkan betul. Dia ngamalin ya, sholat duha sehari langsung 12 rakaat, padahal mu'tamadnya 8 rakaat. Ada gol yang dhaif ya, bilang 12 rakaat gitu. Dimulai dari hari pertama langsung 12, semangat karena baru tahu fadilahnya kan. Hari kedua coba lagi terus, masya Allah tetap 12. Hari ketiga tetap 12, tapi dengan perasaan yang aduh kayaknya agak berat nih kayaknya nih gitu. Itu hari ketiga. Hari keempat kurangin dikit ya, gak apa-apa kali ya, 8 rakaat turun terus sampai seminggu, alhamdulillah 8. Pas dari seminggu perasaan roman-romannya ini sholat duha penuh banget selama seminggu, kagak usah kali minggu ini mentar dulu dah gitu. Nah di sini maksudnya apa? Maksudnya setiap orang itu harus ketika mengamalkan sesuatu itu tahu batas maksimal dia, kapan dia amal tersebut bisa dia konsisteni, bisa dia istiqomahkan, bisa dia tekuni. Contoh, kita sholat duha dimulai 2 rakaat dulu aja, selama seminggu alhamdulillah berjalan terus. Jangan seminggu, 2 minggu terus, cobain. Gimana nih perasaannya nih? Stabil apa enggak? Stabil, tambah 4, jadi 4 rakaat. Tambah 2 maksudnya, jadi 4. Terus, nah selama sebulan baru 4 rakaat. Terusin seperti itu, bertahap, konsisten, tekuni. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amal madama wa ingalla. Sebaik-baik amal itu yang dimana amal tersebut ditekuni walaupun sedikit. Nah sekarang nih masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini ya, semua amal kebaikan dilipat gandakan, begitu pula kejahatan atau keburukan. Jadi kita misalkan contohnya, sebagian orang ini mah contohnya misalkan sholatnya masih agak renggang ya, atau dia biasa sholat qobliyah ba'diyah tapi belakangan ini lagi renggang, lagi nggak diamalin, emang udah aktivitas dia seperti itu. Ketika masuk bulan Rajab dikencangin. Jadi maknanya apa? Jangan nambah dulu dari istighfar. Contoh misalkan emang dia istighfar setiap hari baru bisa diusahakan 30 kali dulu. Memasuki bulan Rajab nggak apa-apa, masuk dulu 30 dulu. Kalau udah bisa tekun baru tambah lagi. Dan begitu pula semua amal kebaikan, daripada sholat, daripada puasa, daripada bacaan-bacaan. Karena di dalam bulan Rajab ini ya salah satu bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, kemuliaannya itu sangat banyak. Sekarang begini, kalau ada sesuatu misalkan
Allah aja muliain. Kita sebagai hamba harusnya bagaimana? Lebih memuliakan. Bukannya malah naudzubillah min dzalik, malah makin parah gitu. Justru sekarang tempatnya, waktunya. Misalkan ada yang mau tobat belum sempat sekarang, niatin malam ini. Niatin dari malam ini juga. Selama masih ada pintu taubat. Karena dalam hadis diriwayatkan salah satunya khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan 5 malam yang dimana 5 malam ini kita kalau berdoa nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau doa itu nggak akan pernah ditolak oleh Allah, nggak akan pernah ditolak. Tapi bentuk pengijabahan Allah itu beda-beda. Ada yang langsung dikasih sama Allah sesuai apa yang ia minta. Ada yang diganti sama sesuatu yang lebih baik dan dia nggak tahu. Sebenarnya hal itu tuh lebih baik untuk dia daripada yang dia minta. Atau yang ketiga disimpan buat tabungan, invest. Jadi maknanya untuk berdoa jangan pernah libur. Doa terus, pasti Allah ijabahkan. Akan tetapi di malam ini, malam 1 Rajab adalah malam yang dimana kita berdoa, kita punya hajat, kita punya urusan akhirat ataupun urusan dunia. Ketika kita minta, Allah pasti kabulkan. Khususnya malam ini. Ada 5 malam, salah satunya malam ini, malam Rajab. Itu Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan ketika sudah memasuki 5 malam ini, salah satu di antara 5 malam ini, itu Rasulullah la yukallim ahadan. Sampai ini membabit tabligh namanya. Ini dari pembahasan daripada saking pentingnya. Jadi Rasulullah itu udah enggak noleh siapa-siapa, udah fokus sama diri sendiri gitu. Ini Rasulullah yang kita kenal dengan rahmah kepada umatnya, dengan kepeduliannya, dengan merangkulnya kepada umatnya bagaimana. Tapi ketika memasuki bulan Rajab seperti ini, nasib kita sebagaimana? Begitu ma'asyiral hadirin rahimakumullah ya. Jadi makna daripada yang barusan Al-Fadil sebutkan, ketika kita sudah punya amal-amal atau aktivitas yang biasa kita lakukan setiap hari, yang dimana kita merasa di dalam amal tersebut tuh kayaknya belakangan itu kayak kurang telaten, kurang rapi. Masuk bulan Rajab jangan nambah dulu, tapi lakukan itu dulu yang benar. Karena percuma kalau kita ngelakuin sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru ini belum pernah kita lazimin, belum kita tekunin, akhirnya tuh yang ono ketinggalan, sama aja bohong. Kayak ngebangun sesuatu belum jadi, ngebangun yang lain buat apa? Gitu. Nah di sini ya insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam memasuki malam bulan Rajab ini ya, semoga hidup kita makin baik ya, aktivitas kita Allah baguskan, sholat kita Allah rapikan, amin ya rabbal alamin. Beberapa ya amalan-amalan yang biasa diamalkan oleh guru-guru kita atau para salafus salihin, yang dimana ini tidak lain dan tidak bukan sesuai dari hadisnya Rasulullah SAW. Apalagi kalau bukan, ulama ambil dari mana-mana, enggak. Ulama pasti ngambilnya bersumber, gitu. Tapi kadang kita aja yang kadang kurang ilmunya, nggak bisa nyari sumbernya, gitu. Jadi kita nih kayak udah dipilihin, ada buah pohon segede-gedenya, mana buah-buah yang cakep-cakep sama buah yang jelek, gitu. Nama ulama udah dipilih-pilih ini buah-buah yang cakep-cakep nih, tinggal kita makan doang. Ada orang datang pengen udah pengen lihat pohonnya bagaimana, pengen ngambil sendiri. Nah, kagak tahu ilmunya, akhirnya tuh bukannya lurus, naudzubillah min dzalik, malah sesat, salah ngambil buah asam, malah lebih parah lagi, yang diambil buahnya ada racun yang meninggal. Kita nggak tahu. Nah, itu semua ulama, kita terima kasih kepada guru-guru kita, para ulama ya, yang sudah memilih hal tersebut, yang dimana kita tinggal baca doang. Alhamdulillah cetakan kitab di mana-mana ada, doa apalagi ya sekarang WhatsApp di mana-mana ya, ada status tuh kan biasanya amalan-amalan bulan Rajab. Ya Allah, udah tinggal gampang banget ya, ada status ya, minta tolong bang izin ya, ini status saya ambil ya. Buat apa? Buat baca, bukan buat bikin status lagi. Percuma dibikin status lagi tapi dia nggak baca, buat apa? Begitu. Kan banyak tuh gitu ceritanya. Nah, jadi tinggal kitanya aja bagaimana menyikapi hal itu. Ya. Nah di sini ada beberapa amalan-amalan, yaitu salah satunya yang biasa diamalkan yaitu puasa. Ya. Puasa ini salah satu kesunahan yang ada di dalam bulan Rajab, dan
di semua bulan haram puasa. Jadi di bulan Rajab ini ada puasa Rajab hari pertama. Itu puasanya sunnah. Kemudian puasa di bulan Rajab, puasa apa lagi? Puasa bulan haram. Jadi ada dua kesunahan di dalam bulan Rajab ini. Yang pertama puasa awal Rajab, yang kedua apa? Puasa di bulan haram. Bulan haram. Yang dimana di bulan haram ini barang siapa disebutkan dalam hadis itu puasa 3 hari di bulan haram. Contoh kan bulan haram itu kan ada 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi Allah nyiptain itu di dunia ini siklusnya ada 12 bulan. Yang dimana di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Salah satunya wahidun fardun wa salasatun sardun. Satu menyendiri, 3 bergandengan. Satu sendiri apa? Rajab. Ini Rajab nih bulan haram sendiri dia. Dzulqa'dah bukan bulan haram. Bukan Dzulqa'dah. Jumadil akhir, Jumadil akhir bukan bulan haram. Ataupun setelah bulan Rajab yaitu bulan Sya'ban bukan bulan haram. Dia menyendiri Rajab. Gitu. Beda sama Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Nah ini 3 bulan ini dia bergandengan, kan berurutan tuh. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah ini 3 bulan bergandengan, sardun namanya. 4 bulan haram ini kesunahannya puasa di dalam bulan-bulan itu. Nah kalau tadi bulan Rajab di hari pertama puasa, besok nih niatin itu sahur ya, mau sahur ya, atau lebih baiknya kalau memang misalkan punya utang puasa kayak kita, misalkan ada beberapa orang yang ya Allah kemarin saya Ramadan belum sempat godok semua. Nah itu nggak apa-apa digabungin, niatin puasanya puasa wajib dan puasa sunnah, nggak apa-apa. Gitu. Adapun pahalanya tapi beda, pahalanya beda. Tapi seenggaknya dia itu sudah membayar hutangnya. Gitu. Seenggaknya dia udah isgotul wujub. Gitu. Itu sebenarnya di pembahasan tentang pahala ya. Apabila menggabungkan puasa sunnah sama puasa wajib, ulama banyak ya, fiha tawal kalam fiha ya, omongan khilafnya banyak gitu. Alhasil intinya boleh-boleh aja itu niatnya puasa wajib. Misalkan saya niat puasa Ramadan ya, godok. Atau misalkan punya nazar orang, kan biasanya kan ada tuh orang yang ya, saya nazar kalau saya punya usaha sukses saya bakalan puasa di Rajab, di awal Rajab. Itu puasanya jadi wajib, bukan sunnah bagi dia gitu. Nah, jadi puasa di hari pertama di bulan Rajab, terus yang kedua 3 hari di setiap bulan haram, yaitu di hari Kamis, Jumat sama Sabtu, atau dalam riwayat lain Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari di setiap bulan haram gitu, 3 hari ini. Itu diantaranya puasa. Ada lagi beberapa amalan, salah satunya yaitu bacaan-bacaan. Nah ini bacaan paling banyak ini, paling banyak. Salah satunya yang mungkin biasa populer yang kenal diantara kita yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali. Pagi sore, pagi 70, sore 70. Boleh juga dibacanya habis maghrib, boleh, atau habis isya, boleh. Gitu. Kalau pagi sembari berangkat kerja misalkan, ya pegang tasbih yang pencet tuh apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Gitu. Itu dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca itu neraka nggak akan nyentuh kulit dia. Gitu. 70 paling berapa menit? Nggak sampai 5 menit. Iya, nggak sampai 5 menit. Kita nyebat kadang yang ngerokok 20 menit. Bentar kalau satu batang mah. 5 menit paling dah, daripada tahan dulu rokoknya ya, tahan dulu baca istighfar dulu sedikit di bulan Rajab, itu pahalanya invest dia buat nanti gitu. Itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian ada lagi bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya sayyidul istighfar, ini namanya pemimpin daripada istighfar. Gitu.
Sebenarnya Sayyidul Istighfar ini Rasulullah SAW meriwayatkan, ya, disunnahkan baca setiap hari sebenarnya. Ya, tanya dah anak-anak santri. Biasanya mereka tuh kalau pagi baca Wirdul Latif, ada baca Sayyidul Istighfar. Ya. Mereka setiap pagi itu alhamdulillah terjaga. Jadi sebelum melakukan aktivitas, ya, mereka udah minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan biar dilindungi dalam aktivitasnya. Gitu, istighfar. Nah, ini di dalam bulan Rajab lebih disunahkan lagi. Begitu. Baca berapa kali? 3 kali. Pagi sore juga sama. Pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Begitu. Kemudian di bulan Rajab juga ini biasanya amalan-amalan orang yang kagak punya duit biasanya, ya, atau yang punya duit biar nambah banyak duitnya. Yaitu nanti ini ingetin lumayan kali gitu biar, ya, alhamdulillah biar Allah kasih rezeki kita semua, amin ya rabbal. Yaitu baca Ahmad Rasulullah sama Muhammad Rasulullah berapa? 35 kalau nggak salah, ya, 35 kali. Ini jangan sampai salah nih, ini bacanya ma bainal khatibil awal wa khutbatis tsaniyah, antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Kan biasanya khotib duduk bentaran tuh, itu mulai di situ bacanya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, terus baca sampai 35 kali. Bacanya kapan? Di hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Berarti kemungkinan tanggal berapa jatuhnya? Ini biar ditanggalin ini maksudnya, biar ingat, ya. Ntar habis ini kita kasih tahu fadilahnya habis ini, ya. Yaitu kapan? Di sini di tanggal 16 Januari, ya, tanggal 16 Januari itu Jumat terakhir di bulan Rajab. Baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 30 kali. Apa fadilah dalik? Allah akan beri rezeki dia selama setahun penuh, yang rezeki yang cukup Allah kasih. Bahkan dalam riwayat lain, Allah bakal kasih, kalau kita misalkan punya tas atau dompet isinya duit kan, itu disebutkan dompetnya nggak mungkin kosong dari rezeki. Gitu. Insya Allah. Tapi bacanya jangan buat duit dulu. Kalau bisa niat bacanya, ini cara yang bagus, ya. Niatnya ya memang niat ngikutin apa yang dibaca sama guru-guru kita salafus shalihin. Kalau Allah kasih rezeki, alhamdulillah, ya. Semoga rezeki kita biar tambah banyak berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja beberapa amalan, ya, yang bisa kita amalkan di dalam bulan Rajab ini, ya, yang mungkin kurang, yang insyaallah biar ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang banyak insyaallah makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, kurang lebihnya insyaallah kita bisa amalkan bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima karma warzuqil kull